Halo pendengar Deep Creepy dimanapun kalian berada. Kali ini, Deep Creepy akan merambah ke dunia maya, yang mungkin beberapa dari kalian sudah dengar dan tidak asing dengan namanya. Namun, kali ini pasti akan menimbulkan sensasi yang cukup mengganggu. Deep Creepy akan membahas tentang sebuah situs yang dikenal dengan sebutan Base-Gore. Sebuah situs yang sangat kontroversial, bahkan media internasional sempat heboh, dan gilanya, ada psikopat yang terlahir di situs ini. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang menyukai channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari channel Deep Creepy. Kalau begitu kita mulai. Base-Gore, seperti namanya, adalah situs web yang menyajikan sejumlah konten grafis yang sangat mengerikan. Mulai dari hingga konflik bersenjata. Dan ini semua ditayangkan tanpa sensor sedikit pun. Situs ini telah memposisikan dirinya sebagai destinasi bagi mereka yang mencari konten di luar batas-batas keberanian. Base-Gore didirikan oleh Mark pada tahun 2008 yang lalu. Mark adalah seorang warga negara Kanada yang menciptakan platform ini dengan visi untuk mengungkapkan kejadian-kejadian tragis di seluruh dunia tanpa sensor. Sejak saat itu, situs ini telah menjadi pusat perhatian dan memunculkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak? Di situs ini kalian bisa dengan leluasa mengakses konten-konten yang penuh dengan kesadisan, bahkan yang belum pernah kalian lihat sebelumnya di platform manapun. Sedikit kita ulas mengenai kisah kontroversial yang pernah menimpa situs Base-Gore, sekaligus pendirinya yaitu Mark. Apa yang terjadi dengan Base-Gore dan Mark? Tepatnya pada Mei 2012, Base-Gore mempublikasikan sebuah video mengejutkan jagat internet dunia. Video tersebut berjudul One Lunatic, One Speak. Isi dari video tersebut terbilang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, video itu menunjukkan aksi seorang mahasiswa internasional Tiongkok bernama Junlin. Video itu diunggah oleh username bernama Magnota. Siapa pelakunya? Yap, betul, Luka Magnota. Sama seperti nama user yang mengunggah video tersebut, Luka Magnota ditangkap di Berlin, Jerman. Kasus ini benar-benar menghebohkan jagat maya. Akibat dari perbuatannya, ia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2014 yang lalu. Bagi kalian yang penasaran dengan kisah tersebut, silahkan komentar di bawah. Jika ramai yang penasaran, akan kita bahas dan ulas secara lengkap di video selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke topik pembahasan utama, mengenai Base-Gore. Tahun demi tahun, Base-Gore telah mendapatkan reputasi sebagai situs populer yang menyajikan konten sadis tanpa sensor, menyajikan kejadian tragis yang terjadi di seluruh dunia. Situs ini telah menjadi magnet bagi mereka yang mencari sensasi dan kekejaman. Namun, pertanyaan mendasar muncul, apakah keberadaan Base-Gore memberikan kontribusi positif atau malah merugikan masyarakat? Seiring berjalannya waktu, situs ini juga telah menjadi tempat berkembangnya komunitas yang terbiasa dengan kekerasan, pengikut aliran sesat, dan orang-orang dengan kecenderungan sadisme. Mereka menemukan tempat untuk berkumpul dan mengkonsumsi konten yang memuaskan keinginan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa Base-Gore tidak hanya menjadi tontonan pasif, tetapi juga menciptakan ruang bagi mereka yang mungkin mencari pembenaran untuk kekejaman mereka. Seperti babak akhir dalam sebuah kisah yang kontroversial, Base-Gore menemui akhir yang tak terduga, yaitu penangkapan Mark, pendiri Base-Gore. Pada saat itu dinas kepolisian Edmonton, Kanada, mengkonfirmasi Mark adalah pemilik situs web Base-Gore yang diduga terlibat dalam postingan video mengerikan terkait dengan pembunuhan mahasiswa internasional yaitu Lin Jun yang dilakukan oleh Luka Magnota. Investigasi yang dimulai pada Juni 2012 menetapkan Mark adalah pemilik dan operator Base-Gore yang beroperasi di Edmonton, Kanada. Hingga akhirnya polisi dan pemerintahan setempat mengeluarkan surat perintah penangkapan Mark secara besar-besaran dan meminta bantuan masyarakat untuk menemukannya. Berita nasional Kanada bahkan setiap hari memberitakan Mark, buronan yang sangat dicari. Polisi Edmonton pada tanggal 16 Juli 2012 mengkonfirmasi mendakwa Mark, 38 tahun dengan tuduhan merusak moral. Polisi mengatakan, anggota kepolisian yang menyidik kasus video pembunuhan di website Base-Gore menerima laporan informasi dari seseorang bahwa orang tersebut mengenali dan mengetahui informasi foto Mark setelah menonton siaran berita TV mengenai buronan yang sedang dicari. Bergerak cepat atas informasi yang didapat, petugas kepolisian akhirnya mengetahui keberadaan Mark.
mengetahui posisi Mark dan mengikutinya hingga akhirnya Mark ditangkap di tempat saat sedang mengisi bensin. Tak lama setelah penangkapannya, Mark dijadwalkan hadir di persidangan atas dakwaan yang menimpanya, dan hakim pun memutuskan untuk melepas Mark dengan jaminan $7.500 pada tanggal 18 Juli 2012. Ternyata keberuntungan berpihak kepada Mark. Banyak pihak yang menentang pembebasan Mark dengan mengatakan pembebasan Mark menimbulkan resiko. Namun walaupun banyak yang menentang Mark, ia tetap dibebaskan. Setelah lama bungkam dan diam, pada November 2020, pendiri situs Bestgor, Mark Mer, membuat pernyataan mengejutkan bahwa Bestgor resmi ditutup. Keputusan ini menyisakan tanda tanya yang besar di kalangan pengguna dan pemerhati internet. Pada pernyataannya, Mark tidak hanya mengumumkan penutupan situs, tetapi juga menyertakan alasan di balik keputusan drastis tersebut. Meskipun tidak begitu detail, Mark mengatakan bahwa tekanan dan kontroversial seputar Bestgor mencapai titik yang tidak dapat Mark atasi lagi. Seiring berjalannya waktu, setelah Bestgor resmi ditutup, epilog dari situs yang penuh kegelapan ini tetap misterius. Apa yang terjadi pada Mark Mer dan pengguna Bestgor setelah penutupan, semuanya tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Inilah kisah kelam dari situs Bestgor, sebuah perjalanan yang memasuki lapisan-lapisan terdalam kegelapan internet. Untuk kalian, lebih bijak dalam mengakses internet, dan jangan lupa mengawasi keluarga terdekat kalian agar tidak terkontaminasi dan masuk ke dalam internet yang tidak sehat. Semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Tetaplah berpikir kritis dan selalu waspada terhadap konsekuensi dari eksplorasi dunia maya yang tak terduga. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Salam hangat, Deep Creepy.